Halo, welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series Jalinan Terlarang. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara klik like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Jalinan Terlarang episode 8. Rangga sedang menggendong Gina. Saat itu Rangga terkejut saat melihat Syafa yang ada di rumah. Syafa langsung berkata, "Udah berapa lama?" Rangga mengatakan, "Sayang, aku bisa jelasin." Namun Syafa melemparkan gelasnya ke foto mereka berdua dengan mengatakan, "Udah berapa lama?" Rangga ingin menenangkan Syafa, namun Syafa mengatakan, "Bisa jawab, udah berapa lama?" Tiba-tiba Gina mengatakan, "Ini bukan salahnya Mas Rangga, kita itu saling cinta." Nah, karena hal itu Syafa mengatakan, "Gak usah ikut campur. Saya tanya suami saya." Udah berapa lama? Rangga mengatakan, "Aku sama Gina, kita itu cuman bercanda sayang." Syafa langsung menampar Rangga dan mengatakan, "Kamu pikir selama ini kamu udah bohongin aku jadi bodoh terus selamanya?" "Enggak ya, udah berapa lama?" Jawab. Rangga mengatakan, "Baru sayang." Mendengar hal itu, Syafa murka dan mengatakan, "Aku berusaha jaga kehormatan keluarga kita dan kamu buka pintu buat orang lain masuk." Rangga mengatakan, "Aku juga nggak mungkin gini kalau kamu nggak mulai." Syafa mengatakan, "Hah, apa? Jadi ini semua salah aku?" Rangga mengatakan, "Gina, kamu yang bawa dia ke sini. Aku awalnya nggak setuju loh, tapi kamu maksa. Kenapa? Karena kamu bantuin keluarga kamu dan keluarga kamu itu selalu manfaatin aku. Belum lagi, kamu nggak pernah jujur kan sama aku. Kamu masih bohong kan sama aku. Kamu masih berhubungan sama Marwan. Dan aku tahu, dulu mama kamu juga ngejual kamu ke om-om waktu itu, pas masih tinggal di Bandung. Keluarga kamu dan keluarga kamu itu selalu memanfaatkan aku." Gina mengatakan, termasuk ke papi kan? Kakak tidur bareng papi kan? Mendengar hal itu, Syafa tertawa. Nih ya, pertama, soal Marwan. Kita itu udah sama-sama lebih dari 10 tahun. Tapi kamu gak kenal sama aku. Karena hal itu, Rangga mengatakan, "Ya kamu jujur dong sama aku." Syafa mengatakan, "Aku gak bohong." Dan soal papinya Gina, dia cerita apa aja sama kamu. Anak kecil yang ngomong terus kamu dengerin aja. Goblok kamu. Dan Gina, tenang, udah cerita soal papi kamu. Gina mengatakan, "Aku gak fitnah. Papi sendiri yang cerita sama aku. Kakak itu cewek murahan." Syafa mengatakan, "Selama ini kakak tahan cerita yang sebenarnya ke kamu karena kakak jaga perasaan kamu. Karena kakak sayang sama kamu." Anak kecil itu ngomong kamu dengerin gitu aja. Goblok kamu. Tahu papi kamu itu gimana? Dia itu bejat, biadab. Beruntung kakak bisa kabur dari perbuatan dia. Tadinya kakak cuman mau maki-maki dia, laki-laki yang gak tahu diri, karena kakak pikir dia doang yang kurang ajar. Udah nidurin anak kecil lagi hamil kayak kamu. Tapi ternyata kamu sama aja. Emang buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Perempuan murahan. Saat Gina ingin menampar Syafa, namun Syafa menahan tangannya Gina. Rangga langsung menahan Syafa dan mengatakan, "Sayang, aku salah." Rangga langsung berlutut di hadapan Syafa. Syafa malah makin marah dan mengatakan, "Apa yang kamu lakuin sama Gina itu udah lanjut aja, lanjut, aku nyerah." Rangga mengatakan, "Enggak sayang, aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku salah, aku hilaf." Dan saat itu juga Gina mengatakan, "Maksudnya apa? Kamu lebih milih dia daripada aku." Karena hal itu Rangga mengatakan, "Gina, stop." Tak lama Rani datang dan mengatakan, "Gina, kamu itu emang perempuan yang harus dibuang." Fahri langsung memukul Rangga. Karena hal itu Gina terdorong dan jatuh. Hal tersebut membuat Gina kehilangan anaknya. Saat itu Rangga mengatakan, "Ini udah takdir Allah." Gina pun mengatakan, "Mas, makasih ya udah nemenin aku." Rangga mengatakan, "Gina, aku udah coba hubungin papi kamu, tapi papi kamu masih di Singapura dan gak bisa pulang sekarang. Mas harus pergi, nanti ada suster yang jagain kamu." Karena hal itu Gina mengatakan, "Tega kamu Mas, aku baru aja keguguran karena istri kamu loh." Rangga mengatakan, "Gina, Syafa gak salah, ini salah aku. Kalau kamu emang mau nyalahin, salahin aja aku." Gina menangis sambil mengatakan, "Aku bisa jadi Kak Syafa, aku janji, temenin aku di sini ya, aku gak mau sendirian." Melihat Gina yang histeris, Rangga pun memilih tetap berada di samping Gina. Syafa membakar semua barang-barang mereka berdua, dan Syafa teringat semua perlakuan Rangga dan Gina. Saat itu Syafa telah siap pergi, namun saat pagi menjelang Rangga tidak kunjung pulang. Setelah sekian lama, akhirnya Rangga pulang dan mengatakan, "Syafa, maaf aku baru bisa pulang sekarang. Gina bertingkah, jadi aku gak bisa tinggalin dia. Sayang, kasih aku kesempatan ya, aku akan jelasin semuanya." Namun Syafa malah pergi menjauh dari Rangga. Karena hal itu Rangga mengatakan, "Syafa, kamu gak bisa pergi gitu aja dong. Syafa, please kasih aku kesempatan untuk ngomong. Kita ngobrol dulu ya, kita harus bicara, please." Syafa mengatakan, "Mau ngomong? Ayo ngomong." "Jadi gimana rasanya berhubungan sama Gina?" "Enak, lebih enak daripada sama aku." "Iya." "Udah coba posisi apa aja? Di mana aja kamu ngelakuin itu? Di mobil, di parkiran, di kantor, di kamar kita. Gimana rasanya? Pasti seru banget ya? Tegang-tegang takut ketahuan gitu. Adrenalin naik, seru gitu, enak, bergairah. Iya kan?" Rangga mengatakan, "Nggak gitu sayang." Syafa bertanya,
bertanya, oh nggak gitu. Jadi gimana? Cerita dong. Ayo, katanya mau ngobrol. Jujur-jujuran sama aku. Walaupun aku jijik, kamu itu udah nidurin perempuan muda, pacar adik aku yang lagi hamil. Karena hal itu Rangga berlutut dan mengatakan, sayang, aku salah, aku minta maaf. Syafa mengatakan, emang aku tuh tolol banget ya selama ini. Aku tuh cuman mikir kamu itu beda dari laki-laki lain. Ternyata kamu itu sama. Kamu udah hancurin pernikahan kita dan aku ngerti sekarang kenapa kita nggak dikasih anak sama Allah. Aku tahu apa maksud Allah. Karena Allah tahu kamu nggak pantas jadi seorang ayah. Setelah mengatakan itu, Syafa pergi meninggalkan Rangga. Rangga tidur dan saat itu Rangga melihat Syafa yang mendatanginya dan berkata, aku masih belum bisa maafin kamu, tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Rangga mengatakan, sayang, please, aku minta maaf, aku nyesel. Please jangan tinggalin aku. Aku janji bakal ngelakuin apapun supaya kamu bisa bahagia. Please. Tiba-tiba Syafa berubah menjadi Gina dan mengatakan, aku juga cinta sama kamu, Mas. Rangga terkejut dan bertanya, kamu ngapain di sini? Keluar dari rumah ini. Ini bukan rumah kamu. Aku antar kamu ke papi kamu. Rangga menarik paksa Gina keluar. Namun Gina mengatakan, Mas, tunggu, aku bisa jelasin. Rangga mengatakan, cukup ya, kamu keluar dari rumah ini. Satu sisi, Syafa pulang ke rumah mamanya. Saat itu, Syafa mengatakan, aku izin ya tinggal di sini untuk sementara waktu. Rani mengatakan, Syafa, kamu nggak salah. Rangga yang seharusnya pergi dari rumah, bukan kamu. Syafa mengatakan, aku masuk ya, aku mau istirahat, capek banget. Saat itu Rangga mengatakan, kalau kamu nggak mau pergi, biar aku yang pergi. Gina memeluk Rangga dan saat itu juga Dina datang dan melihat Rangga. Karena hal itu, Dina menegur Rangga. Rangga bercerita tentang masalahnya. Saat itu Dina bertanya ke Rangga, apa mau kamu sekarang? Rangga mengatakan, aku mau kembali sama Syafa, Bu. Dina mengatakan, anak saya mungkin cukup bodoh untuk melakukan satu kesalahan, tapi tidak sebodoh itu untuk menikahi kamu. Rangga itu laki-laki biasa. Dia suka sama kamu karena kamu masih 19 tahun. Tapi untuk jadi istri, bukan kamu yang akan dipilih. Kamu itu mainan, gak ada harganya. Ibu emang gak suka sama keluarga Syafa, tapi istri kamu itu 1000 lebih baik daripada dia. Kembalikan anak ini ke orang tuanya dan bereskan masalah kamu sama Syafa. Terserah hasilnya kalian akan cerai atau tidak. Tapi ibu nggak mau punya anak yang nggak jelas hidupnya. Kerjaan gagal, rumah tangga hancur, bikin malu. Malam itu Rangga mengusir Gina dari rumahnya. Gina mengatakan, Mas, maaf aku bener-bener nggak bisa pergi dari rumah ini. Aku ini habis keguguran loh. Gina sengaja meringis karena hal itu. Rangga mengatakan, cuman semalam aja ya. Paginya Rangga terus menelpon Syafa dan mengirimkan pesan. Namun Syafa tidak menghiraukannya. Di sisi lain, Gina berusaha mengambil perannya Syafa. Karena hal itu Rangga mengatakan, kamu ngapain? Gina menjawab, aku akan jadi Kak Syafa. Aku bisa jadi apapun yang Mas Rangga mau. Bagi aku, Syafa ya Syafa. Gak ada yang bisa gantiin dia. Udah sekarang kamu pergi dari sini, kembali ke apartemen papi kamu. Gina, udah ya, aku gak mau ngomong sama kamu lagi. Pergi dari sini sekarang. Setelah itu, Rangga memberanikan dirinya untuk pergi ke rumah mamanya Syafa. Saat itu, Fahri melihat Rangga. Fahri tanpa ragu mengusir Rangga. Tak hanya itu, Fahri juga memaki-maki Rangga. Syafa mendengar hal itu dari dalam rumah, ingin melihat Rangga. Namun Rani mencegah Syafa untuk bertemu dengan Rangga. Sementara itu, Al pergi menemui Gina untuk melaporkan jika Rangga pergi ke rumah mamanya untuk menemui Syafa. Karena hal itu, Gina mengatakan, laporin ke gue terus apa kegiatan Kak Syafa. Apalagi kalau dia ketemu sama Mas Rangga. Kalau gue nggak bisa buat Mas Rangga cinta sama gue akan tetap di sini dan buat dia merasa bersalah. Al mengatakan, mampus tuh Rangga, ketemu cegil kayak lo. Gina mengatakan, gue bukan cegil ya, ini namanya cinta. Malam itu Rangga kembali mengecek kamarnya Gina. Dan Rangga masih melihat Gina di sana, yang sedang merapikan baju-bajunya. Setelah Rangga ingin pergi dari kamarnya, Gina langsung bertanya, Mas, boleh nanya? Ini yang terakhir. Apa Mas Rangga nggak pernah benar-benar bahagia sama aku? Rangga menjawab, aku nggak bisa bahagia sama kamu, Gina. Karena kamu bukan Syafa. Setelah mengatakan itu, Rangga pergi meninggalkan Gina. Pagi itu Rangga mendapatkan pesan dari Mary. Coffee shop dekat sekolah musik. Karena hal itu Rangga langsung menuju ke sana. Saat itu Syafa sudah menunggu di coffee shop. Namun saat itu Rangga mengirimkan pesan jika dirinya akan telat karena jalanan macet. Tak lama Gina juga mengirimkan pesan ke Syafa berupa link. Saat Syafa membuka link tersebut, ternyata itu gambarannya Rangga. Setelah itu Gina mengirimkan rekaman suara ke Syafa. Dan itu suaranya Rangga yang mengatakan jika dirinya bahagia bersama Gina. Nah, karena hal itu, Syafa langsung pergi meninggalkan coffee shop tersebut. Satu sisi, Gina sedang asik menikmati strawberry dan coklat di rumahnya Rangga. Tak lama Rangga datang mencari-cari Gina. Saat itu Gina kembali berpura-pura kesakitan. Rangga bertanya, kenapa Gina mengunggah foto lukisan Rangga? Gina mengatakan, aku publish itu cuma karena aku suka sama komiknya.
Rangga mengatakan, kamu sengaja kan biar Syafa makin kesel sama aku? Gina terus merintih kesakitan di hadapan Rangga untuk mencari perhatiannya Rangga. Dan hal itu Rangga membawa Gina masuk ke kamarnya. Esoknya Rangga mencari Syafa di sekolahnya. Saat itu Rangga bertemu dengan Manda dan bertanya tentang kabarnya Syafa. Namun Manda mengatakan nggak tahu, nggak ada kabar. Rangga menunggu Syafa di sekolahnya hingga malam. Penantian Rangga tidak sia-sia. Akhirnya Rangga bertemu dengan Syafa. Saat itu Rangga mengatakan jika dirinya ingin menjelaskan semuanya dan Rangga akan melakukan apapun demi Syafa. Syafa pun mengatakan besok di resto sedia kala. Benar saja, esoknya Rangga sudah menunggu di restoran sedia kala. Tak lama Syafa datang. Saat Syafa datang, Rangga mengatakan, cantik sekali hari ini. Syafa mengatakan, hari ini aku ajak Marwan ke sini. Di hari ulang tahun pernikahan kita, sekaligus hari terakhir kita bersama. Marwan memberikan surat gugatan cerai. Akan hal itu Rangga mengatakan, sayang, kamu itu istri aku. Aku nggak akan cerain kamu. Syafa mengatakan, kamu bisa main sama Gina. Terus kenapa aku nggak bisa? Setelah mengatakan itu, Syafa langsung pergi meninggalkan Rangga. Saat di rumah, Gina membuka surat yang telah diremuk oleh Rangga. Nah, karena surat gugatan cerai yang dibelikan oleh Syafa, Rangga menjadi histeris. Saat itu Gina mencoba ingin menenangkan Rangga. Namun ketika melihat kehadiran Gina, Rangga justru makin menggila dan mengatakan, kamu racun. Karena kamu racun! Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.